Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Aini Margiastuti dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing sedikit tentang materi kearsipan. Teman-teman pasti pada sering dengar dong tentang arsip. Materi bahasan kita kali ini mencakup tentang pengertian arsip, nilai guna Alford, tujuan kearsipan, asas kearsipan, fungsi arsip, 3 istilah penting dalam kearsipan, jenis-jenis arsip, dan macam-macam sistem kearsipan. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, pengertian arsip. Apa sih arsip itu? Untuk mengingat betapa pentingnya arsip, maka ingatlah singkatan dari amankan, rawat semua informasi penting. Menurut etimologi, pengertian arsip itu berasal dari bahasa Yunani atau Grek, yaitu arsium, yang artinya peti untuk menyiapkan sesuatu. Semula pengertian arsip itu memang menunjukkan tempat atau gedung tepat atau tempat menyimpannya arsip. Tetapi perkembangan terakhir, orang lain cenderung menyebut arsip sebagai warkat itu sendiri. Schoenberg menggunakan istilah archive sebagai kumpulan warkat dan archive institution sebagai gedung arsip atau lembaga kearsipan. Selanjutnya ada pengertian arsip menurut De Liang Ji, yaitu dalam bukunya Administrasi Perkantoran, arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, berencana, dan mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Menurut Ferdinand Besenton, arsip mempunyai nilai guna dengan singkatan ALFRD. A. Administrative value atau nilai administrasi. L. Legal value atau nilai hukum. F. Fiscal value atau nilai keuangan. R. Research value atau nilai penelitian. E. Education value atau nilai pendidikan. Dan D. Documentation value atau nilai dokumentasi. Tujuan kearsipan sendiri yaitu yang pertama, supaya arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Yang kedua, menjaga kerahasiaan arsip. Ketiga, jika diperlukan dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. Yang keempat, menyelamatkan pertanggungjawaban perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan-kegiatan masyarakat. Selanjutnya ada asas kearsipan, itu ada 3, yaitu asas sentralisasi, desentralisasi, dan asas gabungan. Yang pertama ada asas sentralisasi. Asas sentralisasi adalah penyelenggaraan atau penanganan arsip yang dilakukan dengan cara dipusatkan ke satu unit yang khusus menangani tentang arsip. Keuntungan asas sentralisasi sendiri yaitu pengawasan akan lebih efektif dan efisien dan penghematan dalam biaya, alat maupun sarana lainnya. Namun memiliki kelemahan juga yaitu jika dalam waktu bersamaan tiap unit membutuhkan arsip, maka akan kesulitan terpenuhi dalam waktu yang cepat. Yang kedua, prosedur di pusat belum tentu sama dengan yang ada di masing-masing unit. Asas desentralisasi adalah cara penanganan arsip dengan disebarkan, didelegasikan, ditumpahkan ke masing-masing unit organisasi. Keuntungan asas ini adalah tiap unit yang ada dalam organisasi bebas menerapkan sistem kearsipan yang diinginkan. Yang kedua, pengawasan arsip tiap-tiap unit lebih mudah. Namun memiliki kelemahan juga yaitu pimpinan unit sedikit kehilangan waktu karena untuk menangani arsip. Yang kedua, tidak dapat menghemat tenaga, alat, maupun sarana lain untuk menyimpan arsip. Selanjutnya yang ketiga ada asas gabungan. Asas gabungan adalah penyelenggaraan kearsipan dengan memadukan kebaikan asas sentralisasi dengan kebaikan asas desentralisasi. Selanjutnya fungsi arsip. Kita akan membahas fungsi arsip menurut Dr. Andes Anhar dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 2. Menurut Dr. Andes Anhar, fungsi arsip dari segi kegiatan yang dilakukan adalah 1. Sebagai alat penyimpanan warkat, 2. Sebagai alat bantuan perpustakaan, 3. Penyimpanan warkat-warkat keputusan yang telah diambil, kadang-kadang merupakan bantuan yang berguna bagi pejabat dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan. Yang keempat, kearsipan berarti menghimpun secara teratur tetap warkat-warkat penting mengenai kemajuan perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 2, fungsi arsip dibedakan menjadi fungsi dinamis dan fungsi statis. Yang pertama fungsi dinamis, yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara.
Yang kedua, fungsi statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung dalam perencanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, maupun penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Selanjutnya ada 3 istilah penting yang berkaitan dengan penyimpanan arsip, yaitu yang pertama, pengarsipan horizontal, yaitu penempatan atau penyimpanan arsip atau dokumen dilakukan secara mendatar atau horizontal, di mana arsip dan dokumen disimpan secara bertumpuk pada laci atau rak yang tidak terlalu dalam. Selanjutnya yang kedua ada pengarsipan vertikal, yaitu penempatan atau penyimpanan arsip atau dokumen dilakukan tegak lurus atau vertikal di mana arsip disusun berderet ke belakang. Selanjutnya yang ketiga ada pengarsipan lateral, yaitu penempatan atau penyimpanan arsip atau dokumen dilakukan secara berdiri di mana arsip disusun berderet menyamping. Arsip dapat digolongkan atas berbagai jenis atau macam, tergantung dari sisi peninjauannya. Yang pertama berdasarkan fungsi. Menurut fungsi dan kegunaannya, arsip dapat dibedakan menjadi 1. Arsip dinamis, yakni arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan atau penyelenggaraan administrasi perkantoran. Yang kedua, arsip statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan atau penyelenggaraan administrasi perkantoran atau sudah tidak lagi dipakai dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Yang kedua yaitu berdasarkan nilai guna. Ditinjau dari sisi kepentingan pengguna, arsip dapat dibedakan menjadi nilai guna primer, yaitu nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan untuk kepentingan lembaga atau instansi pencipta yang menghasilkan arsip. Nilai guna primer meliputi 1. Nilai guna administrasi, yaitu nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan atau pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau instansi pencipta arsip. Yang kedua, nilai guna hukum, yaitu arsip yang berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Yang ketiga, nilai guna keuangan, yaitu arsip yang berisikan segala hal yang menyangkut transaksi dan pertanggungjawaban keuangan. Yang keempat, nilai guna ilmiah dan teknologi, yaitu arsip yang mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai hasil penelitian murni atau penelitian terapan. Yang kedua ada nilai guna sekunder, yaitu nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip sebagai kepentingan lembaga atau instansi lain dan atau kepentingan umum di luar instansi pencipta arsip, serta kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat atau pertanggungjawaban nasional. Nilai guna sekunder juga meliputi 1. Nilai guna pembuktian, yaitu arsip yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga atau instansi tersebut diciptakan, dikembangkan, diatur fungsinya, dan apa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, serta hasil atau akibat dari kegiatan itu. Yang kedua, nilai guna informasi, yaitu arsip yang mengandung informasi bagi kegunaan berbagai kepentingan penelitian dan sejarah tanpa dikaitkan dengan lembaga atau instansi penciptanya. Selanjutnya berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya, arsip dapat dibedakan menjadi 1. Arsip tertutup, yaitu arsip yang dalam pengelolaan dan perlakuannya berlaku ketentuan tentang kerahasiaan surat-surat. Yang kedua, arsip terbuka, yakni pada dasarnya boleh diketahui oleh semua pihak atau umum. Berdasarkan keasliannya, arsip dibedakan menjadi 1. Arsip asli, arsip tembusan, arsip salinan, dan arsip petikan. Berdasarkan subjek atau isinya, arsip dapat dibedakan atas berbagai macam, misalnya arsip keuangan, arsip kepegawaian, pendidikan, arsip pemasaran, arsip penjualan, dan sebagainya. Berdasarkan bentuk wujudnya, arsip terdiri dari berbagai macam, misalnya surat atau arsip korespondensi, yang dalam hal ini diartikan sebagai setiap lembaran yang berisi informasi atau keterangan yang berguna bagi penyelenggaraan kehidupan organisasi. Selanjutnya berdasarkan sifat kepentingannya. Yang pertama ada arsip penting, yaitu arsip yang mempunyai nilai hukum, pendidikan, keuangan, dokumentasi, sejarah, dan sebagainya. Yang kedua arsip vital, yaitu arsip yang bersifat permanen, disimpan untuk selama-lamanya, misalnya akte, ijazah, buku induk mahasiswa, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada macam-macam sistem kearsipan,
Yang pertama, sistem abjad adalah sistem filing di mana warkat-warkat yang akan disimpan disusun menurut abjad, yaitu dari huruf A sampai dengan Z. Untuk dapat menyusun secara abjad, maka warkat-warkat perlu digolongkan terlebih dahulu menurut nama orang, nama instansi, atau nama organisasi lainnya. Agar sistem ini dilaksanakan dengan baik, perlu adanya peraturan yang jelas yang dibuat atau ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan. Yang kedua adalah sistem geografis, yaitu sistem kegiatan di mana warkat disusun menurut wilayah atau daerahnya. Sistem ini biasanya digunakan oleh instansi yang mempunyai unit-unit organisasi di beberapa wilayah. Dalam melaksanakan sistem ini, seorang juru arsip pertama-tama dapat memilih menurut daerah. Setelah itu diadakan sub-sub kelompok menurut nama instansi. Yang ketiga ada sistem kronologis, yaitu warkat yang disusun menurut urutan tanggal yang tertera pada setiap warkat tanpa melihat permasalahan yang disebutkan dalam warkat. Sistem kronologis biasanya digunakan bagi warkat-warkat yang penyelesaian masalahnya perlu memperhatikan jangka waktu tertentu, misalnya masalah-masalah tagihan yang jatuh tempo yang telah ditetapkan. Yang keempat, sistem nomor. Sistem ini bila digunakan, maka masing-masing warkat diberi nomor urut, mulai nomor 1 dan seterusnya. Sistem ini biasa disebut sistem filing yang tidak langsung, karena sebelum pemberian nomor, juru arsip harus mengadakan pengelompokan warkat-warkat yang ada menurut permasalahannya, baru kemudian diberikan nomor di belakangnya. Yang kelima ada sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem yang dalam sistem filingnya, juru arsip harus memisah-misahkan warkat yang ada sesuai dengan permasalahannya. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan sama dengan langkah-langkah sistem nomor, hanya bedanya bahwa penekanan kegiatan pada pengelompokan masalah, bukan pada penomorannya. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang materi kearsipan. Semoga dapat bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.